Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin membawakan materi dengan tema tidak beragama, orang yang tidak berakhlak sebagai bagian dari tugas besar mata kuliah agama Islam. Saya di sini dari Suara Raffi Pandora dengan NIM 103062 4031 sebagai MC pembawa presentasi kali ini dan dilanjutkan oleh Dewangga. Saya Dewangga Javas Ganenda dari Suara 43 dengan NIM 103062400070. Saya Muhammad Fafian Parasya Isna dengan NIM 1030624036. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi pengantar. Apa itu akhlak, bagaimana akhlak menurut Al-Quran, hadis, dan ulama, dan bagaimana akhlak Rasulullah SAW. Apa itu akhlak? Secara etimologi atau etimologi itu secara bahasa, kata akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu khuluq, yang berarti budi pekerti atau perilaku. Dalam bahasa Arab, khuluq juga merujuk kepada watak atau karakter seseorang yang mencerminkan sifat-sifat tertentu dalam kehidupannya. Secara terminologi, akhlak adalah perilaku, sikap, atau tindakan seseorang yang mencerminkan kepribadian dan nilai-nilai moral dalam Islam. Akhlak tidak hanya berkaitan dengan sikap pribadi terhadap diri sendiri, tetapi juga terhadap orang lain dan lingkungan sekitar. Menurut Imam Al-Ghazali, akhlak terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama akhlak terpuji, yang kedua akhlak tercela. Akhlak terpuji adalah sifat yang mencakup sifat-sifat mendekatkan diri kepada kebaikan. Sementara itu akhlak tercela kebalikannya, yang menjauhkan seseorang dari kebaikan dan mendekatkan kepada keburukan. Kalimat ini dikutip dari kitab Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Yang kedua, yang selanjutnya itu akhlak menurut Al-Quran. Kita ambil di sini dari surat Al-Ahzab ayat 21, yaitu laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa zakarullaha katsiran. Yaitu sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu teladan yang baik bagimu, yaitu orang yang mengharapkan rahmat Allah dan hari kiamat serta banyak menyebut nama Allah. Selanjutnya menurut hadis, di sini kita ambil dari hadis riwayat Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada seorang mukmin yang lemah. Meskipun keduanya baik, bersemangatlah untuk sesuatu yang bermanfaat bagimu. Mintalah pertolongan kepada Allah dan janganlah kamu lemah. Bagaimana akhlak Rasulullah SAW? Yang pertama itu adalah sidik. Sidik artinya jujur dalam perkataan dan perbuatan. Rasulullah SAW adalah sosok yang sangat jujur. Beliau selalu berkata benar dan bertindak sesuai dengan apa yang beliau katakan. Ya, yang kedua itu ada amanah. Amanah artinya dapat dipercaya dalam menjaga amanat, tanggung jawab dan kewajiban beliau. Selalu menunaikan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab beliau dengan sebaik-baiknya, serta selalu menjaga amanat yang diberikan kepadanya, baik berupa barang, rahasia, atau janji. Nah, yang ketiga ada fatonah. Publiknya artinya menyampaikan risalah Allah SWT kepada umat manusia. Beliau tidak pernah menyembunyikan atau merubah apa yang diturunkan kepadanya. Nah, yang keempat yaitu adalah publik juga. Nah, yang fatona artinya cerdas dalam berpikir, berpendapat, dan bertindak. Rasulullah SAW adalah sosok yang sangat fatona karena beliau adalah orang yang diberi hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau memiliki kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual yang tinggi. Jadi, apakah orang yang tidak berakhlak sama dengan orang yang tidak beragama? Pertama-tama kita harus tahu apa itu akhlak. Akhlak sebagai cerminan keimanan dalam Islam. Islam memandang akhlak sebagai cerminan iman. Seseorang iman tidak
tidak hanya terwujud dalam ibadah ritual seperti sholat dan puasa, tetapi juga dalam perilaku dan tindakan sehari-hari. Oleh karena itu, akhlak yang baik merupakan bagian integral dari kehidupan seorang muslim. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menunjukkan bahwa akhlak adalah salah satu tujuan utama kenabian beliau. Akhlak yang buruk menunjukkan bahwa kurangnya kesesuaian dengan ajaran Islam. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita bahwa akhlak adalah suatu unsur penting dalam keimanan yang harus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, bagaimana akhlak yang buruk menjadi indikator tidak beragama? Alasan yang pertama adalah hubungan akhlak dengan keimanan. Al-Quran juga menekankan hubungan yang erat antara akhlak yang baik dan keimanan yang benar. Orang yang beriman tidak hanya akan terlihat dari ibadah ritualnya. Al-Quran juga menekankan bahwa hubungan erat antara akhlak yang baik dan keimanan yang benar. Orang yang beriman tidak hanya akan terlihat dari ibadah ritualnya, tetapi juga dari perilaku, etika yang mereka tunjukkan. Salah satu contoh kuat yang menggambarkan orang yang tidak memiliki akhlak yang sesuai dengan orang yang mendustakan agama tergambar dalam surat Al-Ma'un ayat 1-3. Tahukah kamu tentang orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Ayat ini dengan jelas menghubungkan akhlak dengan keimanan. Orang yang tidak berakhlak seperti menghardik anak yatim dan tidak peduli dengan orang miskin dianggap sebagai orang yang dianggap sebagai orang yang mendustakan agama, meskipun mereka mungkin melaksanakan ibadah lainnya seperti sholat ataupun puasa. Alasan yang kedua, ibadah tanpa akhlak. Seperti apa yang dikatakan Imam Al-Ghazali, ibadah tanpa akhlak yang baik ibarat pohon tanpa buah. Di dalam kitab Ilyah Ulum Al-Din, Imam Al-Ghazali pernah menyatakan bahwa ibadah tanpa akhlak yang baik adalah ibadah yang tidak sempurna. Misalnya, seseorang yang rajin beribadah tetapi suka menipu, berkata kasar kepada orang lain, atau tidak peduli dengan kesejahteraan sesama, maka ibadah yang dia lakukan adalah sia-sia. Akhlak yang baik adalah komponen yang menyempurnakan ibadah. Alasan yang ketiga, dampak akhlak buruk pada kehidupan sosial dan keagamaan. Yang pertama, dampak sosial. Akhlak yang buruk seringkali menyebabkan kepercayaan sosial. Pertama, dampak sosial. Akhlak yang buruk seringkali menyebabkan perpecahan sosial. Orang yang tidak memiliki akhlak yang baik akan seringkali tidak dihormati oleh masyarakat. Ini bisa menciptakan persepsi negatif terhadap agama yang mereka anut, terutama bagi orang-orang yang tidak memahami Islam secara mendalam. Yang kedua, dampak keimanan. Akhlak yang buruk juga dapat merusak hubungan seseorang dengan Allah. Jika seseorang tidak memperbaiki akhlaknya, ia akan semakin jauh dari keimanan yang sejati. Dalam Islam, keimanan yang benar tercermin dari akhlak yang baik. Akhlak yang mencerminkan iman seorang dalam Islam terlihat bukan hanya dari ibadah ritual seperti sholat dan puasa, tetapi juga dari perilaku terhadap orang lain. Nabi Muhammad SAW mengajarkan bahwa akhlak adalah bagian penting dari keimanan. Dan akhlak buruk juga bisa merusak hubungan dengan Allah, mengurangi kesempurnaan ibadah, dan bahkan menyebabkan perpecahan sosial. Oleh karena itu, akhlak yang baik sangat penting untuk
keharmonisan sosial dan hubungan dengan Allah. Sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW. Mari kita perbaiki akhlak kita sehari-hari, karena akhlak yang baik adalah dasar dari keimanan yang sejati.